anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Kunci. Nah, kali ini kita akan memberi materi tentang peduli terhadap makhluk hidup. Mari kita simak bareng-bareng ya. Nah, kalian pernah tidak saat kalian berada di taman, kalian memetik bunga sembarangan? Nah, kalau pernah jangan diulangi lagi ya. Karena hal itu merupakan sikap tidak bijak kita terhadap makhluk hidup. Agar kita bisa bersikap bijak terhadap makhluk hidup, yuk kita pelajari sikap bijak dan tidak bijak serta hak dan kewajiban terhadap makhluk hidup. Nah, sikap yang bijak terhadap makhluk hidup itu yaitu tidak membuang-buang nasi, tidak mengambil nasi secara berlebihan, merawat tanaman dengan baik, tidak merusak tanaman, serta tidak melakukan penebangan hutan. Sedangkan sikap tidak bijak kita terhadap lingkungan atau makhluk hidup yaitu menebangi hutan secara berlebihan, mencabut tanaman yang sedang tumbuh, selain itu menginjak rumput di taman yang itu baru saja ditanam. Nah, kira-kira hak apa saja yang kita miliki untuk merawat tumbuhan ya? Kita simak baik-baik ya. Nah, tapi tahu tidak kira-kira apa itu hak? Nah, hak merupakan segala sesuatu yang kita dapatkan. Contoh dari hak terhadap tumbuhan yaitu memanfaatkan hasil tanaman, lalu menikmati keindahan tanaman, serta menikmati kesegaran udara yang dihasilkan oleh tanaman. Yang kedua, hak terhadap hewan. Nah, hal ini mempunyai hewan peliharaan, menghiasi hewan, atau memanfaatkan hasil ternak hewan, dan menikmati keindahan hewan. Yang ketiga, contoh hak terhadap lingkungan, yaitu menikmati lingkungan yang bersih, serta memanfaatkan lingkungan untuk kehidupan. Kalau ada hak, pasti ada kewajiban. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya, seperti mengadakan penanaman pohon kembali atau reboisasi, memanfaatkan tanaman secara bijak, dan selain itu merawat tanaman dengan baik. Contoh kewajiban juga terhadap hewan yang itu memberi makan dan minum, memberi tempat tinggal, dan memberi perlindungan, menjaga kesehatannya, dan juga melakukan penangkaran terhadap hewan. Contoh kewajiban terhadap lingkungan yaitu menjaga kebersihan lingkungan, lalu menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga fasilitas umum juga ya. Contohnya seperti tidak mencoret-coret tembok. Dan mulai dari sekarang, jika kalian memiliki hak hewan dan tumbuhan, harus dirawat dengan baik ya. Dan contoh merawat hewan yaitu dengan memberi makanan yang sesuai, memberi makan yang minum secukupnya, lalu menempatkan kandang dan menempatkan dia juga di suhu yang sesuai. Dan yang terakhir, mengobati hewan jika sakit, itu juga perlu ya. Dan sedangkan merawat tumbuhan yaitu dengan cara menyirami tumbuhan secara teratur dan juga memberikan pupuk tanaman yang sesuai, menyayangi tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya, dan menebang pohon yang sudah lebat. Bagaimana? Mudah bukan materi kali ini? Saatnya kita kuis tanya yang pertama.
kakak mau tanya ya, apa yang kalian lakukan ketika kalian sedang lapar? Nah, pastinya makan bukan? Nah, makanan yang kalian makan itu berasal dari sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, yuk kita pelajari dan kita bahas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan kelestariannya. Yang pertama, ada pertanian. Pertanian adalah kegiatan dan pemanfaatan sumber daya alam beserta tumbuhan dan kebutuhan pangan. Contoh hasil dari pertanian yaitu jagung, padi, ketela pohon, dan ubi. Kemudian ada juga perkebunan. Dan perkebunan yaitu kegiatan yang kita mempersiapkan untuk hal tertentu. Contoh hasil dari perkebunan yaitu tebu, tembakau, teh, kopi, dan juga kelapa sawit. Yang ketiga, ada peternakan. Dan peternakan adalah kegiatan yang menyediakan dan membudidayakan. Contoh dari kegiatan peternakan yaitu sapi, ayam, burung, kerbau, kuda, dan juga kambing. Yang keempat, ada perikanan. Kalian tahu tidak, perikanan adalah kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan dari perairan. Nah, contoh dari perikanan adalah budidaya ikan lele, budidaya ikan nila, dan bandeng. Ada kehutanan juga loh. Kehutanan adalah kegiatan mengelola dan memanfaatkan dan melestarikan hutan untuk keperluan kebutuhan manusia. Contoh dari kegiatan kehutanan adalah getah kayu, obat-obatan, dan madu. Sumber daya alam sangat penting buat kita, bukan? Nah, maka dari itu kita perlu melestarikannya. Cara melestarikannya yaitu dengan cara kita menanam kembali yang hutan yang sudah gundul atau reboisasi. Yang kedua, memilih. Tebang pilih yaitu kita memilih pohon untuk kita tebang. Selanjutnya, membuat penangkaran hewan dan tumbuhan. Lalu yang terakhir, kita juga harus menangkap ikan dengan cara yang baik. Bagaimana? Mudah juga kan materinya? Saatnya kita kuis yang kedua. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang keseimbangan lingkungan dan pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Tentunya kita berhidup berdampingan dengan lingkungan kita, bukan? Sehingga kegiatan kita mempengaruhi lingkungan kita. Lingkungan harus seimbang agar lingkungan tidak terjadi bencana. Tapi tahu tidak apa itu arti lingkungan? Jadi, lingkungan artinya segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Dalam lingkungan terhadap unsur, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Contoh dari makhluk hidup yaitu manusia dan juga hewan. Tumbuhan
tumbuhan dan mikroorganisme. Sedangkan benda mati contohnya seperti matahari, tanah, angin, dan air. Nah, lingkungan juga ada loh. Lingkungan alami itu yaitu lingkungan yang sudah berada di alam. Ya, contohnya seperti sungai, danau. Selain itu, ada juga lingkungan buatan, yaitu seperti lingkungan yang dibuat oleh manusia, seperti akuarium, waduk, empang, dan juga kolam. Lingkungan juga ada faktor yang mempengaruhinya loh, yaitu seperti faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam contohnya yaitu gunung meletus. Nah, jadi gunung meletus itu mengeluarkan lava atau mengeluarkan lahar yang akan merusak tanaman, sehingga tanaman akan menjadi rusak. Selanjutnya ada banjir, tsunami, dan angin topan. Semua itu akan merusak tanaman dan bencana juga loh. Kemudian ada faktor manusia. Faktor manusia yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan, lalu pembakaran hutan, dan penggunaan pupuk yang berlebihan. Nah, sekian materi kali ini. Semoga dapat mudah dimengerti ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.